Yesus Kristus, Allah Bapa dari segala anak di muka bumi ini, kami datang kepadamu Tuhan dengan rasa syukur kami atas hidup yang Tuhan berikan bagi kami, atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama beribadah kembali. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau membaca firman-Mu, kami mau memberi persembahan kepadamu, kami mau berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk hadir memberkati ibadah kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Baik adik-adik boleh duduk kembali. Dan sekarang kita akan bersama-sama membaca Mazmur pujian yang kita ambil hari ini dari Mazmur 111, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kak Glory akan membaca ayat yang dicetak keluar dan adik-adik akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian Mazmur pujian kita. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kakak mengajak kita sama-sama bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 136, bagian yang pertama dan yang kedua. Terima
membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipakani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi rumah Tuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Nah adik-adik, kita sudah membaca Alkitab kita, dan sekarang kakak mau bercerita tentang dua orang anak laki-laki yang bersahabat sejak TK, dan mereka juga bertetangga. Namanya Adit dan Benu. Nah, mereka ini walaupun bersahabat, sikapnya sangat berbeda adik-adik. Kalian bisa lihat, Adit ini anak yang ceria, sedangkan Benu ini anak yang suka mengeluh. Adik-adik, kira-kira adik-adik lebih suka yang ceria atau suka mengeluh ya? Nah, suatu pagi di hari Minggu, mereka bercakap-cakap. Benu memanggil Adit dari rumahnya. Adit, aku mau main ke rumah kamu nih. Iya Ben, boleh, tapi nanti sore aja ya. Ya, kenapa sore? Pagi ini aku harus bantu ayahku dulu untuk membersihkan rumah. Setelah itu kami akan ibadah bersama. Ini kan hari Minggu. Memang kamu tidak impa? Ah, malas. Toh ibadah cuma di rumah aja selama ini. Iya, benar. Tapi kan ibadah tetap jalan terus. Nanti kita juga akan ibadah di gedung gereja lagi. Ah, malas, kata Benu. Bagus gak ya adik-adik? Ya, tidak bagus seperti itu. Kemudian Adit bilang, masa malas terus? Ayolah kita ibadah, atau kamu sama-sama ibadah di rumahku aja. Kata Benu, enggak deh Dit, aku main aja di rumah sendiri. Nanti ikut impa dikasih tugas lagi sama kakak layannya. Tugas dari sekolah aja, aku udah bosan. Kamu sih enak, kamu pinter. Jadi kamu bisa mengerjakannya dengan mudah. Guru-guru, kakak layan pun sayang sama kamu. Kata si Benu. Nah, kemudian Adit menjawab, kamu salah Dit. Aku tuh pintar karena aku sering belajar. Aku rajin mengerjakan tugas, jadi nilaiku baik. Guru-guru sama kakak layan sayang sama aku karena aku selalu hadir dan juga aku selalu mengerjakan tugas. Tapi ada satu lagi rahasianya. Kira-kira apa ya adik-adik? Rahasianya si Adit ini sehingga nilainya bagus dan dia disayangi orang-orang? Kata Adit, aku setiap hari berdoa supaya Tuhan menyertaiku dan memberiku kepandaian. Ah, memang kamu sudah pintar, beda dengan aku, kata si Benu. Nah, kemudian Adit menjawab, itu nggak benar Benu, kamu ingat nggak? Waktu TK, sebenarnya kamu lebih pintar, kamu lebih sering dipuji guru, kamu bisa mengenali warna, kamu bisa mewarnai dengan baik, kamu ingat nggak? Lalu Benu berpikir, iya juga ya, waktu TK aku memang pintar, aku sering dipuji guru. Nah, tapi kamu sekarang udah jadi malas, kata Adit. Ayo dong Benu, kamu harus rajin belajar. Dan kamu berdoa nggak setiap hari? Benu bertanya kepada, Adit bertanya kepada Benu. Kata Benu, aku doa sih, tapi kalau mau makan ya, adik-adik ada nggak yang berdoanya cuma waktu makan? Seperti Benu. Harus lebih rajin ya adik-adik. Nah,
Kata Adit, mulai sekarang kamu harus rajin berdoa dan belajar supaya makin pintar. Kamu tuh sebenarnya pintar, tapi nggak boleh bolos, nggak boleh banyak jajan, nggak boleh banyak main game. Pasti kamu akan mendapat nilai yang bagus. Nah, oh begitu ya Adit, kata Benu. Iya, tapi kamu juga harus rajin IMPA. Enak loh, banyak aktivitas yang menarik di sana. Kakak-kakak layannya juga baik. Kemudian kita bisa berdoa bersama-sama. Nah, kira-kira Benu mau nggak ya adik-adik mengikuti saran temannya yang baik yang bernama Adit. Nah, di kehidupan kita sehari-hari, adik-adik eh, kira-kira lebih sering jadi seperti Adit atau seperti Benu? Sebaiknya seperti Adit ya, kita harus selalu rajin. Nah, bangsa Israel di pembacaan kita, dulu setelah mereka kembali ke tanah perjanjian dari pembuangan, mereka mulai membangun bait Allah. Setelah bertahun-tahun mereka membangun bait Allah, mereka akhirnya mulai malas. Nah, mereka mulai malas, mereka mulai mengerjakan hal-hal yang lain yang bukan diperintahkan Tuhan. Nah, tapi Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel dan Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui seorang nabi yang bernama, ada yang ingat adik-adik nabi apa dari pembacaan kita? Hagai. Nah, melalui nabi Hagai, umat Israel diingatkan untuk mereka harus rajin kembali membangun bait Allah supaya mereka bisa beribadah dan mereka bisa dekat lagi kepada Tuhan. Oke adik-adik, dari cerita hari ini ada beberapa pesan yang disampaikan kepada kita. Nah, pesannya apa aja ya? Yang pertama, kita harus mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus memilih melakukan hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita bangun pagi, kita sudah dihadapkan pada pilihan. Misalnya adik-adik dibangunkan pagi, adik-adik boleh memilih. Apakah bangun pagi adik-adik mau marah, nggak mau bangun, nanti aja. Atau bangun pagi, adik-adik mau memilih untuk bahagia, mau bersyukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Aku akan beribadah, aku mau melakukan hal yang baik. Kemudian setelah bangun, adik-adik memilih lagi, apakah mau mandi atau mau nanti sore aja mandinya. Kira-kira yang baik yang mana ya? Tentu saja adik-adik mandi, adik-adik sarapan, membantu orang tua, dan juga belajar, mengerjakan tugas adik-adik, ya kan? Nah, itu yang Tuhan inginkan. Setiap hari adik-adik, kita boleh memilih untuk melakukan hal yang baik atau yang tidak baik. Nah, Tuhan Yesus mengharap kita semua dapat memilih untuk melakukan hal yang baik. Kemudian, tentu saja seperti pesan Adit kepada Benu dan juga sebagaimana Tuhan mengharapkan bangsa Israel, kita juga harus rajin beribadah. Mengapa? Karena kita perlu dekat dengan Tuhan, kita harus menyampaikan keluh kesah kita, kerinduan kita, harapan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kita. Apa itu sudah cukup? Tidak. Rajin apa lagi, Dek? Kita juga harus rajin belajar supaya nilai kita di sekolah bagus. Guru-guru juga akan senang kepada kita karena kita rajin belajar. Karena pintar itu nggak tiba-tiba datang dari langit. Kita bisa mengerti pelajaran. Kita harus mau melakukan soal-soal yang diberikan, harus rajin berlatih ya adik-adik ya. Kemudian rajin apa lagi ya? Nah, masih banyak rajin yang lain yang baik-baik yang bisa adik-adik lakukan walaupun adik-adik di rumah, belum mulai sekolah, belum mulai ibadah tatap muka. Kakak percaya adik-adik akan bisa mengutamakan Tuhan, memilih melakukan hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Adik-adik bisa rajin beribadah, adik-adik rajin belajar, dan rajin melakukan banyak hal baik yang menjadi pilihan adik-adik setiap hari. Kakak harap adik-adik semua bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang
bersukacita, anak-anak yang sehat, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, mari kita bernyanyi kembali dari Hidup Ceria nomor 233, bait yang pertama dan yang ketiga. tidak dapat
kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, berkat Tuhan melimpah bagi orang tua kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan orang tua kami orang-orang tua yang bijaksana, yang rohani, yang selalu membimbing kami untuk bersama-sama mencari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kota kami, provinsi kami, negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan dan kami juga merasakan damai sejahtera yang semakin hari semakin berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu, kepada Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami percaya Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan saat ini ya Bapa, kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Namun sebelumnya kami mohon ya Bapa, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripadamu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kakak bertiga berharap adik-adik dapat melakukan aktivitas kembali, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.